Prajurit ABRI di Timor Leste. Dalam pertempuran, perang dan damai. Catatan memperingati hari lahir TNI tanggal 5 Oktober tahun 2023. Oleh A.M. Hendro Priyono, Ketua Senat Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Guru Besar Emeritus Universitas Pertahanan RI. Perang dingin yang berlangsung karena pertentangan ideologi dan kepentingan ekonomi politik antara Blok Barat dengan Blok Timur di dunia pada era tahun 1945 sampai tahun 1989, telah menyesatkan Indonesia karena menyerbu Timor Leste pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Serbuan itu berdasarkan perkiraan intelijen yang sesuai dengan teori domino, bahwa setelah tentara komunis memenangkan peperangan terhadap Amerika Serikat di Vietnam Selatan pada tahun 1974, maka Asia Tenggara khususnya Indonesia akan juga jatuh ke tangan kaum komunis internasional. Diperkirakan bahwa mereka yang memproklamirkan kemerdekaannya sebagai negara Timor Leste pada tanggal 25 November tahun 1975, terkait dengan revolusi bunga anyelir yang terjadi di Portugal oleh para perwira muda tentara beraliran sosialis komunis, dan akan menjadi basis kekuatan untuk menyerang Indonesia. Karenanya maka bantuan perlengkapan dan senjata militer dari AS mengalir untuk memperkuat tentara Indonesia, antara lain pesawat tempur udara taktis Rockwell OV-10, pesawat angkut Lockheed Martin C-30, Cadillac Gage V-150 dan kendaraan lapis baja APCS Komando. Politik perang di tataran internasional yang didominasi oleh AS mendorong keputusan politik pemerintah RI, sehingga serangkaian kemenangan pertempuran yang dilakukan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, membuahkan hasil masuknya Timor Leste menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia yang bernama Timor Timur pada tanggal 17 Juli tahun 1976. Setelah 23 tahun kemudian politik internasional berubah, sehingga mempengaruhi pemerintahan reformasi Indonesia 1998, untuk segera melepaskan Timor Timur melalui suatu referendum di bawah pengawasan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan politik pemerintah yang mendadak tetap harus merupakan politik tentara, walaupun keputusan tersebut tanpa didahului dengan suatu perundingan bilateral antara RI dengan Timor Leste. Pengumuman resmi gencatan senjata antara ABRI dengan Valintil atau Forças Armadas da Libertação Nacional de Timor Leste, dan konsep penarikan pasukan-pasukan tempur kedua belah pihak yang merupakan bagian dari suatu perang. Karenanya maka tugas ABRI pada waktu itu sangat sulit, bagaikan menghentikan secara mendadak suatu kendaraan yang sedang melaju dengan kecepatan yang tinggi. Tindakan pemerintah membentuk tim pengamanan implementasi referendum pimpinan Menko Polkam atau Menteri Koordinator Politik dan Keamanan RI pada tanggal 11 Mei tahun 1999 terlambat dilakukan, karena gerakan disintegrasi periferal pro-kemerdekaan tim-tim telah terlanjur merebak ke seluruh penjuru provinsi sejak tahun 1998. Gerakan tersebut bahkan merambah sampai ke tataran nasional dan bergaung keras di fora internasional, yang disikapi oleh dunia barat dan PBB secara paradoksal dengan sikap mereka terhadap RI ketika tahun 1975 dulu. Banyak para prajurit ABRI yang terkenal keperkasaannya di berbagai medan tempur, ternyata mampu melaksanakan tugas barunya untuk menegakkan perdamaian, keamanan dan ketertiban demi referendum tersebut, walaupun dengan penuh pengorbanan psikis dan fisik setiap anggota yang luar biasa beratnya. Kemampuan prajurit ABRI tersebut karena hubungan pribadi mereka yang selalu baik sebagai sesama manusia dengan masyarakat Timor Leste, dan tidak pernah membenci musuhnya walaupun dalam suasana perang. Musuh atau teman ABRI dalam peperangan senantiasa ditentukan oleh negara, sehingga setelah Provinsi Timor Timur merdeka menjadi negara Timor Leste kembali, hubungan TNI dengan Valintil tetap akrab. Selain Kiki Syahnakri dan para perwira lain juga saya ingat antara lain Yohanes Suryo Prabowo, yang pada masa lalu dengan pangkat Letnan 1 dikenal sebagai prajurit yang cemerlang di medan tempur, pada tanggal 20 Mei tahun 2002 dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI muncul kembali di Republik Timor Leste sebagai Komandan Satuan Tugas Pengamanan Presiden Republik Indonesia, untuk menghadiri upacara kemerdekaan negara tersebut di Tasitolu. Saling tukar informasi terjalin baik dengan BIN atau Badan Intelijen Negara yang saya pimpin, sehingga tugas pengamanannya juga berhasil dengan gemilang. Sebagai Kepala BIN saya sendiri telah mendahului rombongan Kepala Negara RI 2 minggu sebelumnya,
sehingga mempunyai waktu yang cukup lama untuk saling berinteraksi dengan jajaran intelijen negara tersebut bahkan langsung berhubungan dengan presidennya yang pertama Khairala Sananagusmau. Kami juga bekerja sama untuk membangun kembali makam pahlawan Republik Indonesia Seroja yang berdekatan dengan makam Santa Cruz mereka, sebagai simbol penghargaan yang abadi kepada para pahlawan bangsa kita meskipun perang telah selesai. Pada upacara hari jadi ke-47 Valintil tahun 2022, Presiden Timor Leste Jose Manuel Ramos Horta menganugerahi bintang tertinggi Ordem de Timor Leste kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Demikian pula kepada saya yang pernah saling bertempur beberapa kali dengan tentara gerilya Valintil di Laklubar, Aitara dan Soibada dalam era tahun 1976 sampai tahun 1978. Demikian dan terima kasih.